Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya akan membagi berkat rohani melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita buka bersama Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Saya tidak bacakan semua ayat ini, tetapi saya akan ambil beberapa ayat yang akan kita renungkan bersama-sama. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, peristiwa ini terjadi pada saat murid-murid ada di pantai Danau Tiberias. Di Alkitab tidak dijelaskan mengapa para murid-murid ada di sana. Padahal beberapa hari yang lalu mereka melihat suatu peristiwa yang begitu menggemparkan, di mana Yesus bangkit dari kubur, dan peristiwa itu menggemparkan seluruh penduduk yang ada di kota Yerusalem. Berita-berita yang disampaikan oleh murid-murid bahwa Yesus bangkit dari kubur, dan berita itu juga beriringan dengan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Tetapi di tengah-tengah berita itu ada berita hoax yang ditebarkan oleh para imam-imam kepala dengan memberitakan bahwa mayat Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya pada tengah malam di saat para penjaga sedang terlelap tidur. Berita inilah yang membuat para murid-murid menjadi takut, karena tentara-tentara Romawi yang ingin menangkap mereka. Apa itu yang memungkinkan mereka murid-murid ada di pantai Tiberias? Tetapi mari kita lihat peristiwa ini. Pada saat murid-murid sedang menangkap ikan di laut, apa yang terjadi? Ternyata Alkitab menulis dengan jelas mereka tidak menangkap apa-apa. Peristiwa dan kejadian yang dialami para murid-murid sungguh suatu kejadian yang sangat mengecewakan. Di tengah-tengah berita yang menggemparkan yang terjadi di kota Yerusalem, bahkan juga apa yang mereka alami saat itu, mereka tidak menangkap apa-apa. Dan mungkin saat ini kita juga mengalami di tengah-tengah peristiwa merebaknya virus corona yang begitu dahsyat, yang menyebabkan begitu banyak orang yang meninggal, bukan hanya di bumi tercinta kita Indonesia, tetapi wabah ini sudah merambat ke sekitar 213 negara. Dan berita yang menggemparkan ini, tengah-tengah yang begitu menggemparkan, ada juga berita-berita hoax yang membuat masyarakat menjadi cemas, takut untuk melakukan aktivitas. Dan juga wabah ini juga bukan hanya membuat was-was setiap pribadi, tetapi telah memporak-porandakan tatanan ekonomi yang sudah tertata dengan rapi. Wabah ini sudah begitu menekan begitu banyak lapisan masyarakat, terlebih lagi para pengusaha yang hari-hari ini begitu terdampak dahsyat.
Banyak pengusaha-pengusaha yang merasakan tekanan yang begitu berat. Bahkan usaha-usaha hotel, mall, rumah makan banyak yang tutup. Penghasilan setiap pengusaha menurun. Mungkin juga seperti apa yang dialami oleh murid-murid, tidak menangkap apa-apa. Tidak ada penghasilan yang masuk, tidak ada penghasilan yang mereka terima. Mungkin ada juga keadaan toko mereka atau usaha mereka menjadi menurun. Sedikit income, tetapi pengeluaran yang besar yang harus mereka keluarkan. Tetapi percayalah, di saat murid-murid sedang menghadapi kesedihan yang begitu berat, kekecewaan yang mereka alami, karena mereka mengharapkan Yesus itulah menjadi seorang pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel. Di saat-saat sedang merenungkan ketidakberhasilan, kegagalan mereka di dalam mereka menangkap ikan, di dalam ayat berikutnya, Yohanes pasal 21 ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saya tekankan dan saya garis bawahi ayat ini dan saya ulangi. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sesuatu yang tidak masuk dalam akal pikiran saya. Kalau murid-murid yang selama Yesus ada di muka bumi, dia bersama-sama dengan Yesus ikut melayani. Tetapi hanya beberapa hari kemudian, setelah hari Paskah, setelah Yesus bangkit dari kubur, mereka tidak bisa mengenali akan tubuh Yesus, fisik Yesus. Padahal waktu itu adalah hari yang begitu cerah. Pada siang hari, di mana matahari terbit dan memancarkan sinarnya begitu terang dan jelas, tetapi murid-murid Yesus tidak tahu siapa yang berdiri di pantai Tiberias itu. Kemungkinan tekanan hidup yang mereka alami, masalah dan persoalan yang sedang mereka hadapi, itulah sebabnya pandangan mereka, penglihatan mereka dikaburkan, sehingga mereka tidak dapat melihat bahwa yang ada di pantai itu adalah Yesus. Saya percaya jarak pandang mereka tidak terlalu jauh. Hal ini bisa dibuktikan pada ayat berikutnya, ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Suatu bukti yang jelas bahwa jarak antara Yesus dengan murid-murid itu tidak terlalu jauh. Di mana saat Yesus sedang mengajukan sebuah pertanyaan kepada murid-murid, dengan jelas murid-murid menerimanya, menangkapnya, dan memberikan jawaban kepada Yesus. Mungkin saat ini, di tengah-tengah wabah ini, di tengah-tengah peristiwa yang sedang menggemparkan, menggoncangkan kemungkinan juga ekonomi kita, keuangan kita, masalah kita yang sedang kita hadapi. Tapi percayalah, di saat manapun juga Yesus hadir tepat pada waktunya. Di saat Yesus hadir, meskipun mereka tidak tahu, Yesus tahu apa yang sedang mereka terjadi. Yesus tahu apa yang murid-murid alami.
Itulah sebabnya Yesus datang menghampiri murid-murid. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus di ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mujizat terjadi, pertolongan terjadi pada saat murid-murid percaya, mempercayai firman Allah. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, meskipun mereka tidak tahu siapa itu yang memberikan perintah. Tetapi begitu mereka menebarkan jala, begitu mereka mempercayai firman-Nya, maka mujizat itu terjadi. Mereka berhasil menangkap ikan begitu banyak dan besar. Mungkin saat ini ada dalam benak pikiran kita, apa mungkin Tuhan dapat melakukan semua saat ini, sedangkan kita tidak bisa berhimpun bersama-sama? Mungkin kita punya suatu pendapat, saya tidak berdoa di gereja, mungkinkah hal itu terjadi? Jawaban itu ada di dalam firman-Nya. Mari kita buka dalam kitab 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-6 bagian yang B. 1 Samuel pasal 14 ayat 6b. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Inilah jawaban yang harus kita percayai. Inilah firman untuk kita semua, bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Tuhan Yesus ada mujizat, asal kita mempercayakan firman-Nya. Dalam hal yang jumlah orang yang banyak, sedikit pun, mungkin itulah yang harus kita mengerti. Kenali Yesus secara pribadi. Tidak cukup hanya kita beriman kepada Dia. Tidak cukup kita hanya beriman kepada Yesus tanpa suatu pengharapan. Tapi percayalah, pengharapan kepada Yesus mendatangkan suatu pertolongan yang pasti. Tanpa pengharapan, kita akan mudah jatuh. Tanpa pengharapan kepada Yesus, kita akan salah arah. Karena dengan jelas firman Allah katakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 maksud saya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Marilah di tengah-tengah persoalan hidup, di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi, mungkin kita di tengah-tengah badai yang begitu besar, kita tidak ada kekuatan, kita tidak ada kemampuan, bahkan kita tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Tetapi Yesus yang kita sembah, Dia yang sudah bangkit dari kubur, Dia bangkit dan Dia akan menampakkan diri kepada kita, memberikan pengharapan kepada setiap kita yang berseru kepadanya. Itulah sebabnya pada saat Yesus bangkit, Dia tidak langsung naik ke surga, tetapi Dia berulang kali menampakkan diri kepada murid-murid. Suatu tanda bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Suatu pertanda
bahwa Yesus sangat mengasihi kita dan Dia tahu setiap masalah dan persoalan kita, dan Dia sanggup memberikan pertolongan kepada kita semua. Saya percaya renungan firman Tuhan yang pendek ini memberikan suatu pengharapan kepada kita di tengah-tengah situasi, keadaan yang tidak menentu. Tetapi di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang pasti. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.